Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, mewakili kelompok 9, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait manajemen keperawatan bencana terhadap populasi rentan, disabilitas, dan gangguan mental. Berikut nama-nama dari anggota kelompok kami. Di sini kita akan membahas tentang yang pertama disabilitas, di mana nanti di dalamnya ada pengertian disabilitas, kemudian manajemen keperawatan bencana pada fase sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana bagi penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua yaitu gangguan mental, di mana nanti di dalamnya terdapat pengertian dari gangguan mental, kemudian manajemen keperawatan bencana pada gangguan mental sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Baik, masuk ke LO yang pertama, tentang definisi disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Kemudian untuk manajemen keperawatan bencana pada fase sebelum terjadinya bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 44 mengenai kesiapsiagaan peringatan dini dan mitigasi bencana, dalam analisis pra-bencana menggunakan pedoman dari CBM atau Christian Blind Mission, arahan pra-bencana bagi penyandang disabilitas di SLB-BC Hangzhou Jaya mengacu pada CBM Christian Blind Mission, Disability Inclusion, Disaster Management, dan pedoman implementasi pengurangan risiko bencana tingkat SMALB Kementerian Pendidikan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Bagi tunarungu, maka sistem peringatan dini berbentuk audio-visual atau lampu sirine. Karena memiliki kekurangan tidak bisa mendengar, metode komunikasi yang diberikan melalui bahasa isyarat. Untuk jalur evakuasi dilengkapi dengan papan informasi bencana. Terdapat handrails dan berbentuk landai agar memudahkan untuk berjalan. Lalu yang kedua yaitu tunagrahita atau tunalaras. Dalam sistem peringatan dini berbentuk pengeras suara atau lampu sirine. Metode komunikasi yang diberikan secara perlahan dan penuh perhatian karena mereka memiliki kekurangan dalam emosi mental. Jalur evakuasi dilengkapi dengan papan informasi bencana. Terdapat handrails dan berbentuk landai agar memudahkan untuk berjalan. Kemudian yang ketiga yaitu tuna ganda. Sistem peringatan dini berbentuk pengeras suara atau lampu sirine. Metode komunikasi dilakukan melalui bahasa isyarat maupun bahasa non-isyarat secara perlahan. Jalur evakuasi terdapat handrails, guiding block, dan berbentuk landai agar memudahkan untuk berjalan. Selanjutnya, yang ketiga, manajemen keperawatan bencana pada fase saat terjadinya bencana bagi penyandang disabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 mengenai penyelenggaraan bencana pada saat tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat, penentuan status keadaan darurat bencana, menyelamatkan evakuasi dan masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Adapun arahan tanggap darurat bagi bencana bagi penyandang disabilitas di SLB-BC Hangzhou Jaya sebagai berikut. Yang pertama, terhadap tunarungu, sistem peringatan dini berupa lampu sirine atau audio-visual menyimpan alat bantu dengar di gudang penyimpanan evakuasi bencana. Informasi diberikan melalui bahasa isyarat, pendamping tidak boleh jauh dari penyandang disabilitas. Yang kedua, tunagrahita dan tunalaras. Sistem peringatan dini berupa lampu sirine dan pengeras suara, menyimpan alat bantu seperti kerak, kursi roda, P3K di gudang penyimpanan evakuasi bencana. Informasi diberikan secara perlahan dan tenang.
Pendamping tidak boleh jauh dari penyandang disabilitas. Yang ketiga, tunaganda. Sistem peringatan dini berupa pengeras suara atau sirine darurat, penyimpan alat bantu seperti kerak, kursi roda, tongkat untuk orang buta, dan P3K di gudang penyimpanan alat bantu. Baik, selanjutnya manajemen keperawatan bencana pada fase setelah terjadi bencana bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 57 terbagi menjadi dua, meliputi rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Adapun tahapan pasca bencana bagi penyandang disabilitas SLBBC Hangjuang Jaya sebagai berikut. Yang pertama, tunarungu. Posko pengungsian harus dilengkapi dengan audiovisual dan gambar-gambar mengenai kebencanaan ataupun gambar untuk menghibur seperti kartun. Posko pengungsian terletak di dekat sumber air bersih dan harus mudah dijangkau oleh pemberi bantuan. Lokasi pusat rehabilitasi seperti fasilitas kesehatan dan trauma center di dekat posko pengungsian disabilitas, merekonstruksi sarana dan prasarana menjadi fasilitas yang ramah disabilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Kemudian yang kedua, tunagrahita dan juga tunalaras. Posko pengungsian dilengkapi dengan audiovisual dan gambar-gambar mengenai kebencanaan ataupun gambar untuk menghibur seperti kartun. Posko terletak di dekat sumber air bersih dan mudah dijangkau oleh pemberi bantuan. Posko pengungsian dekat dengan trauma center dan fasilitas kesehatan. Merekonstruksi sarana dan prasarana menjadi fasilitas yang ramah disabilitas dan aksesibel. Yang ketiga, tunaganda. Posko pengungsian dilengkapi dengan audiovisual dan gambar-gambar mengenai kebencanaan ataupun gambar untuk menghibur, seperti kartun. Posko terletak di dekat sumber air bersih dan mudah dijangkau oleh pemberi bantuan. Merekonstruksi sarana dan prasarana menjadi fasilitas yang ramah terhadap disabilitas, seperti aksesibel untuk kursi roda, orang dengan tongkat, orang buta, dan berbentuk landai, agar memudahkan penyandang disabilitas untuk berjalan. Selanjutnya, LO yang kedua tentang gangguan mental. Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat berkembang menjadi keadaan psikologis, keadaan patologis jika terus berlanjut. Masalah gangguan emosional yang dialami oleh klien tidak hanya berasal dari diri sendiri, tetapi juga berasal dari lingkungan sekitar. Gangguan mental emosional dibagi menjadi dua kategori, yaitu externalizing behavior dan juga internalizing behavior. Maksud dari externalizing behavior sendiri memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap orang lain. Contohnya perilaku agresif, membangkang, tidak patuh, berbohong, mencuri, dan kurangnya kendali diri. Maksud dari internalizing behavior yaitu seperti kecemasan, depresi, menarik diri dari interaksi sosial, gangguan makan, dan kecenderungan untuk bunuh diri. Selanjutnya untuk manajemen keperawatan pada fase sebelum terjadi bencana bagi penyandang gangguan mental. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial pada masyarakat yang terkena dampak bencana dan konflik yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Yang kedua, memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang situasi yang akan mereka hadapi, serta cara pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa dan psikososial yang terkena bencana dan konflik, melalui media massa atau pendekatan kelompok atau individu. Yang ketiga, membentuk tim kesehatan jiwa yang merupakan tim terpadu lintas program, lintas sektor yang dapat digerakkan sewaktu-waktu bila diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu
tentang manajemen keperawatan bencana pada fase saat terjadinya bencana bagi penyandang gangguan mental. Manajemen yang dapat dilakukan antara lain yaitu pengkajian dengan cepat, pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, kemudian respon dan bantuan respon relief, manajemen informasi dan komunikasi. Selanjutnya yang keempat, manajemen keperawatan bencana pada fase setelah bencana bagi penyandang gangguan mental. Kegiatan psikologi penyembuhan jiwa pasca bencana diawali dengan pendataan korban. Hal ini dilakukan untuk mendata seberapa banyak korban yang terkena dampak stres pasca bencana dan sejauh mana trauma yang dialami oleh korban. Setelah dilakukan analisis kebutuhan, dilakukan kegiatan intervensi. Intervensinya yaitu terapi untuk menurunkan tingkat kecemasan pasca bencana dengan berbagai teknik relaksasi. Yang kedua, pengobatan untuk pemulihan kondisi emosional korban dengan terapi perilaku emosi, terapi perilaku kognitif, dan juga hipnoterapi. Yang ketiga, berbagai metode pelatihan motivasi untuk meningkatkan motivasi korban. Yang keempat, penyuluhan korban secara bertahap dan intensif. Nah, selain kegiatan-kegiatan tersebut, juga dapat dilakukan konseling trauma. Konselor disarankan untuk memberikan layanan konseling trauma, meliputi penciptaan rasa aman dan konseling perorangan dengan menggunakan teknik desensitisasi sistematis yang didahului dengan teknik rileks. Menurut Nirwana 2016, intervensi lain ini juga merupakan penerapan trauma healing. Nah, penerapan trauma healing ini merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan pasca bencana dapat dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah psikososial atau gangguan mental, yaitu dengan spiritual mindfulness. Mindfulness berpotensi untuk mendorong perilaku positif dan dapat mengurangi masalah psikologis, diantaranya seperti stres, kecemasan, dan juga depresi. Klien yang mendapat terapi mindfulness dengan pendekatan spiritual dapat mengontrol amarah dan menenangkan hati klien, serta dapat meningkatkan kemandirian pasien dalam menjalankan fungsi kehidupannya, menurut Dwi Diandi dan kawan-kawan 2018. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.